Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Di antara akhlak dan sifat Nabi yang dikenal oleh sahabat ketika itu adalah akhlak optimism. Nabi selalu optimis dan selalu menganjurkan kepada sahabatnya dalam keadaan apapun selalu optimis. Karena kita punya Rabbul Alamin. Kalau kita pelajari dalam sirah Nabi, Nabi itu selalu sesuatu yang sifatnya negatif, pesimis, Nabi dirubah. Sampai dengan nama pun. Ada seorang datang kata Rasulullah, dari mana kamu? Dia bilang, saya min syi'bil dolalah. Tadi dari kampung sesat. Kata Nabi, jangan. Ganti syi'bul hidayah. Kampung yang akan memberikan hidayah. Ada seorang perempuan datang masuk Islam, kami tanya, siapa namamu? Asiyah, pakai ain. Kata Nabi, jangan. Namamu Jamilah. Bukan Asiyah itu artinya orang yang banyak dosa atau pendosa. Nabi ketika pindah ke Madinah, dulu namanya Yathrib, diganti sama Nabi. Kenapa? Karena nama Yathrib artinya berkurang, turun terus. Lain sifat pesimis. Nabi mengatakan diganti dengan kata Al-Madinatul Munawwarah. Kota yang penuh cahaya. Disebut juga Tiba, kota yang baik. Ya. Malah dalam keadaan genting pun, Nabi ketika hijrah misalnya, ketika itu orang Quraisy mencari Rasulullah karena siapa yang mendapatkan Rasulullah hidup atau mati dapat 100 onta. Di antaranya Suraqah. Suraqah sudah hampir dapat menangkap Nabi Muhammad SAW. Tapi dia ada mukjizat karena kudanya jatuh 3 kali. Akhirnya dia menyerah dan masuk Islam. Kata Nabi, Suraqah, bagaimana nanti kalau kamu suatu hari memakai baju keagungan Raja Persia? Coba bayangkan. Nabi dalam keadaan dicari, bicara masalah bajunya Persia. Dalam perangan Khandaq, ketika sahabat menggali lubang, waktu itu ada sebuah batu yang sulit untuk dipecahkan. Maka minta tolong sama Rasulullah SAW. Rasulullah datang, diambil kampak, dipukul itu batu. Setiap dipukul, Nabi mengatakan, aku melihat pintu Persia, gerbang Persia terbuka. Pukul lagi, aku melihat pintu gerbang Romawi terbuka. Pukul lagi, aku melihat pintu Yaman terbuka. Padahal ketika itu keadaan kaum muslimin dalam keadaan terkepung. Musuh di mana-mana. Sampai orang munafik mengatakan kepada seorang orang muslim situ, lihat tuh temanmu katanya. Lihat Muhammad itu maksudnya. Untuk kencing aja sulit. Sekarang ngomong masalah dibukanya negeri Persia dan Romawi ketika itu merupakan adik kuasa. Dan betul, ramalan Nabi itu terjadi pada zaman Sayyidina Umar. Ya. Jadi dalam keadaan genting bagaimanapun, Nabi selalu optimis. Dan kita pun mesti demikian. Dalam keadaan seperti ini, kita selalu optimis. Nah, bagaimana atau tip tentang supaya kita bisa optimis? Yang pertama, selalu senyum. Dalam keadaan bagaimanapun, banyakkan senyum. Ya, dan orang yang banyak senyum itu biasanya awet muda juga. Kata Jabir, sejak saya masuk Islam, saya tidak pernah ketemu Nabi kecuali lagi senyum. Allah, di masjid senyum, di pasar senyum, di jalan senyum. Lagi pidato kadang-kadang senyum Rasulullah SAW. Allah. Ini ada orang kadang-kadang senyum aja sulit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Corona. Subhanallah. Yang kedua, selalu kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin Allah SWT dan mesti ada hikmatnya. Mesti ada hikmatnya.
Right? There is wisdom behind it. Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Right? Kadang-kadang kita tidak menyenangi sesuatu, padahal di situ ada baiknya. Coba kalau kita renungkan tentang virus corona ini, banyak sekali hikmah yang baik kita ambil. Di antaranya agar supaya kita jangan sombong, supaya kita tawadu, tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Virus yang sekecil itu bisa menggoncangkan dunia. Manusia tidak berdaya. Segala sesuatu jadi beku sekarang. Right? Orang bingung. Right? Karena Allah ingin mengingatkan bahwa Allah lah yang berkuasa. Allah yang mengontrol segala sesuatu. Makanya kamu selalu mesti tawadu, humble, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan istighfar dan taubat. Kemudian yang ketiga, bersihkan hati. Hati daripada sifat-sifat seperti rasa takut, khawatir, gelisah, pesimis. Ganti dengan takwa. Dengan yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Right? Kemudian juga yang terakhir, kita mesti yakin Allah sudah janji. Right? Inna ma'al usri yusra. Right? Kita nggak akan selalu dalam keadaan seperti ini. InsyaAllah beberapa saat lagi, sebulan 2 bulan, semua akan selesai. Ya. Jadi marilah kita selalu kita optimis. Kita yakin akan kekuasaan Allah SWT. Right? Allah hanya ingin menyadarkan kita. Ya, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan bala dan wabah ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa orang tua kita dan dosa semua kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.